yang harus kita lakukan adalah paling tidak, kita sendiri harus siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pos penjagaan di perbatasan dengan gelang-gelang harus diperkuat. Juga tentara Bayangkara Raja. Saya sudah tahu bahwa semua kekuatan pasukan yang ada sudah dipusatkan di kota Raja. Tapi semua pasukan pelindung Raja harus benar-benar orang pilihan, baik kewiraannya maupun kesetiaannya. Raden tidak perlu khawatir. Pasukan Prana Raja sudah teruji untuk keperluan itu. Kerajaan Singasari akan berakhir di tanganku. Dan saya akan mendirikan Wangsa baru. Apa perlu? Prabu Kertanegara bukan orang lain, Kanda. Selain besan kita, dia masih saudara tua saya. Kanda Prabu menjadi begitu berubah setelah Paman Arya Wiraraja sering datang kemari. Tidak, Dinda. Bagaimanapun juga, saya akan tetap melaksanakan niat saya yang sudah lama terpendam. Kalau dulu Ken Arok mampu menabalkan sebuah wangsa baru setelah dia mengalahkan Kediri, maka begitu juga saya. Saya akan menurunkan wangsa baru, Dharma Wangsa. Rakyat akan menjadi korban lagi. Rakyat Singasari maupun gelang-gelang. Jadi benar laporannya. Mereka sudah berkumpul di Mameling. Hamba melihat sendiri, Gusti. Lebih dari 3.000 tentara mendirikan perkemahan di sana. Ini tidak bisa dianggap main-main. Gusti Prabu akan membayar mahal kalau masih tidak percaya dengan niat jahat Jaya Katuang. Saya akan mencoba memperingatkan Ayahanda Prabu. Kalau perlu, saya akan menghadap malam hari, supaya lebih pribadi. Bagaimana kalau Gusti Prabu tetap tidak percaya? Percaya atau tidak, rencana harus tetap dijalankan. Apalagi sekarang mereka sudah jelas menyerbu perbatasan. Secepatnya kita serbu mereka, Raden. Bawa 500 pasukan ke Mameling dengan alasan meronda perbatasan. Kakang Ranggalawi dan Gajah Pagon yang memimpin boleh langsung menyerang kalau mereka melawan. Siaga, Raden. Siaga, Raden. Kakang Nambi, Paman Banyak Kapuk, memperkuat pertahanan kawasan Kota Raja sebagai pertahanan lapis kedua. Dan saya sendiri mendampingi Prana Raja memperkuat pasukan Bayangkari sambil mengawasi gerak-gerik Arda Raja. Siaga, Raden. Aku tidak mau dengar lagi berita macam itu. Tidak mungkin Jaya Katuang berani melawan aku. Dari segi apapun, tidak mungkin. Ampun Ayahanda Prabu. Para telik sandi hamba melihat sendiri pasukan gelang-gelang mendirikan perkemahan di Mameling. Artinya mereka sengaja unjuk kekuatan. Akan kupotong lidah telik sandimu.
karena telah berani menyebarkan berita dusta. Berontak, berontak. Risih aku mendengar kata itu. Siapa yang berani melawan kebesaran Singasari? Siapa yang berani mencari gara-gara dengan sebuah negeri yang telah mampu meluluh lantakan pasukan Suwana Bumi yang konon kekuatannya bagaikan air bah itu? Apalagi cuma gelang-gelang. Ada apa, Kakang? Saya mengejar orang yang mencurigakan. Dia lari kemari. Penjaga Puriko akan menangkap kalau ada orang asing yang berani masuk kemari. Saya melihat sendiri, Dinda. Dia mencuri dengar pembicaraan saya dengan Ayahanda Prabu. Waktu kepergok, dia lari dan langsung saya kejar. Tiba-tiba menghilang di sekitar tempat ini. Artinya Kakang mencurigai aku? Sama sekali tidak, Dinda. Kalau tidak, kenapa Kakang memata-matai Puriko? Karena dia lari ke sini. Kemana lagi saya mencarinya? Jelasnya, Kakang mencurigai aku. Sekarang saya malah mencurigaimu. Karena sikapmu. Jangan banyak dalih, Kakang Wijaya. Aku tahu Kakang mencari pengaruh Ayahanda Prabu. Tapi jangan dengan cara busuk seperti ini. Kakang berusaha menjatuhkan aku, agar Sang Prabu lebih mencurahkan kepercayaannya kepada Kakang. Sekarang kalau Kakang masih penasaran, silahkan geledah puri ini. Tentu saja harus melewati pemiliknya. Kakang lebih tahu sikap para kesatria. Aku tidak mau ribut sesama mantu. Tapi aku peringatkan. Siapapun yang coba-coba menggoyahkan Singasari akan berhadapan denganku. Sang Gramawijaya akan menjadi sandungan dari semua rencana Ayahanda Jayakatwang untuk merebut Singasari. Aku tahu dia diam-diam membentuk pasukan untuk membentengi istana Singasari tanpa sepengetahuan Ayahanda Prabu. Ada yang lebih penting lagi, Gusti. Malam ini juga, mereka akan mengirim bala tentara ke Mameling. Dipimpin Rangga Lawe, Banyak Kapuk, serta Gajah Pagon. Berapa jumlah kekuatan pasukan mereka? Mereka merencanakan membawa 500 prajurit, Gusti. Mereka hanya akan menjemput malapetaka. Kekuatan tentara gelang-gelang di Mameling saat ini mampu menilap seluruh kekuatan Singasari yang ada saat ini. Kirim anak buahmu ke Mameling. Laporkan pada Paman Kebo Mundarang. Siaga, Gusti.
mungkin sudah digariskan oleh aku. Singasari ini jadi negara yang ribut. Wah, daripada perang, lebih baik biaya digunakan untuk makmuran rakyat. Pocong Badra, nanti bisa ditangkap loh kamu. Sebenarnya agak terlambat kita menumpas orang gelang-gelang. Seandainya Ayahanda Prabu mau mendengarkan kita lebih awal, mungkin tugas kita tidak seberat ini. Gusti Prabu begitu yakin pada nalurinya bahwa Jayakatwang selalu setia pada Singasari. Karena beliau menilai orang lain sama seperti diri beliau. Mudah-mudahan Kakang Lawi tidak menemui kesulitan. Secara perhitungan, kalau telik sandi kita benar, saya sangsi pasukan kita bisa menang. Pasukan yang dibawa oleh Raden Ranggalawe adalah prajurit-prajurit pilihan, Gusti. Yang tidak kita perhitungkan adalah semangat tentara gelang-gelang. Semangat untuk menaklukkan dan merebut kemenangan. Mungkin kewiraan mereka kurang, tapi semangatnya mampu untuk menghancurkan sebuah gunung sekalipun. Pendapat Gusti benar. Tapi paling tidak, pukulan pertama dari pasukan Kakang Ranggalawe akan membuat mereka berpikir bahwa tentara Singasari selalu waspada. Yang kutakutkan hanya satu. Kalau sampai telik sandi gelang-gelang mengetahui keberangkatan dan jumlah pasukan Ranggalawe. Rahasia itu hanya kita yang tahu, Gusti. 3 hari lagi, pasukan Senopati Lanang Jagat sudah harus berada di perbukitan Gunung Botak. Dan pasukan Senopati WWK akan berada di kawasan Alas Purwo, sebelah utara Singasari, tengah malam hari kedua. Jelas? Jelas, Kipati. Jarak tempuh dari kaki Gunung Botak, Alas Purwo, dan Desa Cagak yang menjadi tempat awal penyerangan pasukanku menuju ke kota Raja Singasari sudah dihitung dengan cermat oleh Empu Tong Bajil. Kita akan melakukan serangan dari berbagai penjuru secara serentak. Pada hari keempat dari sekarang, tepat tengah hari, kalian semua sudah harus berangkat. Hingga tengah malam nanti, kita sudah masuk ke dalam kota Singasari. Ampun, Gusti Pati. Hamba anak buah Ki Bokor diperintah Gusti Ada Raja untuk menyampaikan berita. Berita apa? Pasukan Singasari sedang menuju Mameling. Berapa kekuatan mereka? 500 orang, Gusti. Bagaimana, Paman? Apa perlu kita tangguhkan penyerangan? Tidak perlu. Paman Empu, mereka cukup berbahaya. Pasukan Gusti Pati cukup untuk menghadapi mereka. Cegat mereka di Desa Lawor. Lalu? Perintah tidak berubah. Sekarang juga kalian berangkat. Siaga, Gusti. Kita jangan memberi kesempatan Wijaya dan orang-orangnya untuk berpikir dan membuat rencana. Buat suasana bingung dan kacau. Membuat suasana kacau dan saling curiga sangat ampuh untuk melemahkan kekuatan lawan. Apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Hancurkan kekuatan itu. Hamba sendirian.
Tentu saja kau cukup membunuh pimpinannya. Prana Raja dan beberapa lagi anggota utamanya. Wijaya dan antek-anteknya akan mengira bahwa pasukan gelang-gelang sudah menyusup kemari. Apakah tidak malah membuat mereka lebih siaga, Gusti? Mereka akan saling curiga, terutama kepadaku. Ini akan kugunakan untuk membalikan tuduhan pada Wijaya. Pokoknya kau laksanakan saja perintahku. Aku sudah merekayasa rencana untuk menghancurkan Wijaya di mata Ayahanda Prabu. Siaga, Gusti. Dia lari ke sana. Orang-orang Wijaya harus membayar mahal untuk menebus kematian Paman Bokor. Siapkan rencana kita. Baik, Gusti.
Orang ini yang mencuri dengar pembicaraanku dengan Ayahanda Prabu. Ketika aku kejar, dia lari dan bersembunyi di rumah Arda Raja. Aku yakin ini orangnya. Seret dia ke rumah Arda Raja. Makin tebal kecurigaanku pada dia. Paman Sora, kita menghadapi musuh dalam selimut. Benar, Gusti. Ini lebih berbahaya dari ribuan musuh yang tampak di depan kita. Orang ini yang kulihat tempo hari bersembunyi di rumahmu. 2 kali Kakang menghinaku dengan omong kosong macam ini. Apakah Kakang punya saksi yang melihat orang yang sama sekali tidak kukenal ini masuk ke puriku? Atau jangan-jangan Kakang sedang menyembunyikan sesuatu dengan cara menfitnahku? Lidahmu benar-benar ular, Arda Raja. Ada apa, Raju? Hamba menangkap pengacau yang menyatroi rumah Gusti Pati, Gusti. Mungkin tadinya mau masuk sini, tapi kami kebetulan ronda. Kurang ajar. Sabar. Biar hamba yang membereskan. Kau akan kusiksa pelan-pelan kalau tidak mau menjawab pertanyaanku. Apa maksudmu masuk ke Puri Kepatihan? Ayo bilang. Bilang. Sabar, Prana. Lebih baik terus terang di sana. Jangan sampai kau menjadi korban seperti dia. Sementara majikanmu enak-enakan selamat. Siapa? Siapa? Gusti Sanggrama Wijaya. Ternyata kau Kakang Wijaya. Maling teriak maling. Tutup mulutmu, Arda Raja. Tekan pengacau itu sampai mengaku. Aku yakin dia orang gelang-gelang. Jangan mencari kambing hitam lagi, Kakang. Bukti telah mengatakan bahwa Kakang yang ada di balik semua kekacauan di Sinosari ini. Apa keuntungannya bagiku? Pengaruh Ayahanda Prabu. Kakang akan bergerak sebagai pahlawan dengan menangkap dan membongkar gerombolan pengacau yang Kakang bikin sendiri. Wah, kau Arda Raja. Mulutmu busuk memuakkan. Bukan hanya kau yang punya keris, Kakang.
Aku tak akan membiarkan kau merebut Singosari dengan cara licik. Sabar Gusti, jangan turuti hawa nafsu. Mungkin ada pihak lain yang sengaja memperkeruh dan mengadu domba sesama kita, Gusti, sehingga perhatian kita terpecah. Aku paling tidak suka mendengar berita itu. Ketakutan tanpa alasan. Hanya karena pikiran yang mumet. Maafkan Gusti Prabu. Hamba menjumpai pengungsi dari desa Mameling yang datang berduyun-duyun ke kota raja karena menghindari gangguan tentara gelang-gelang, tuanku. Kau pasti punya anak istri yang saat ini sedang menunggumu pulang. Mereka akan menderita kalau sampai menjadi janda dan anak yatim. Hanya karena kau menjalankan perintah orang yang belum tentu benar. Daripada Arda Raja menyiksa keluargaku. Arda Raja, sudah kuduga. Sekarang kita sudah tidak punya lagi saksi. Dia sudah tewas. Semua kumpul di asrama. Siagakan seluruh pasukan. Besok kita akan bikin pembalasan. Siaga! Kalau tidak segera mundur, pasukan akan habis, Raden. Ini bukan lagi pemberontakan. Ini penyerbuan. Kami melihat mereka membawa perbekalan yang sangat lengkap. Perketat pertahanan kota raja. Siagakan seluruh pasukan cadangan. Apa tidak lebih baik kita kerahkan seluruh pasukan untuk menghadapi mereka? Hamba sependapat dengan Ranggalawe, Gusti. Lebih baik kita adakan balasan besar-besaran untuk menggebrak mereka. Paling tidak, untuk menghancurkan semangat mereka yang sedang kita kemenangan. Bagaimana pendapatmu, Nambi? Kalau mereka sudah sampai menguasai desa Jasun Mungkal, artinya benar-benar kenyataan mereka untuk menyerbu Singasari. Dan kalau mereka menyerbu, pasti tidak cuma dari satu arah. Mereka akan berusaha mengepung kota raja. Patih Kebamundarang yang memimpin langsung tentara mereka di Jasun Mungkal. Paling tidak, kalau mereka ingin mengepung kota raja ini, maka kekuatan utama adalah pasukan Patih Kebamundarang. Sebaiknya kita kerahkan kekuatan untuk menghadapi mereka. Saya yakin mereka tidak akan melakukan kebodohan seperti itu. Bahkan kita harus mencurigai pasukan mereka yang menguasai Lawor. Sebetulnya, itu hanya pancingan saja untuk menarik seluruh kekuatan Singasari ke sana. Padahal serangan utama barangkali dari arah Aksa dan Alspurwa. Nambi, tahu apa kamu soal perang? Berkelahi pun mungkin kau tidak pernah. Saya minta kalian berpikir lebih tenang. Mungkin pendapat kalian berdua sama-sama benar. Mungkin juga sama-sama salah. Bagaimanapun, keputusan terakhir ada pada Ayahanda Prabu dan Patih Kebo Nengah. Jadi? Kita menghadap Gusti Prabu.
kurang ngajar. Tidak tahu diuntung. Jaya Katuang telah mencari kuburannya sendiri yang paling hina. Kerahkan seluruh kekuatan Singasari. Hancurkan pasukan mereka. Dan ratakan gelang-gelang dengan tanah mereka yang tandus. Arda Raja, tentukan sekarang juga. Di negeri mana kakimu berpijak? Ampun Ayahanda. Hamba akan tetap berdiri di tanah di mana tempat istri dan hamba berpijak. Bagus. Karena aku tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berkhianat kepadaku. Patih. Hamba Gusti. Perintahkan seluruh kekuatan Singasari. Berangkat sekarang juga. Ampun Ayahanda Prabu. Ada apa Wijaya? Paling tidak harus ada 500 tentara menjaga istana. Tidak baik meninggalkan istana tanpa penjagaan. Benar. Sisakan pasukan Perana Raja di sini. Yang lainnya, berangkat sekarang. Hamba Gusti. Kemana Kakang Janawidi? Ke atas bukit. Mungkin mengawasi kemungkinan datangnya serbuan balasan pasukan Singasari. Kartanegara pasti marah sekali. Banyak pasukannya yang tewas. Saatnya sudah dekat. Raja Somong itu akan tumbang. Ya. Pasukan Singasari sudah mulai bergerak, Paman. Berapa besar kekuatan mereka? Seluruh kekuatan tentara yang mereka miliki dikerahkan, Paman. Patih Kabuanengah memimpin langsung. Bagus. Sekarang kembali ke Casun Wungkal. Beri tanda dengan asap tebal kalau pasukan mereka sudah sampai ke sana. Baik, Paman. Oh. Singasari mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Kita harus segera melapor pada Patih Kebo Mundarang. Tenang Kakang Janawidi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang ditakutkan dari sepasukan tentara yang sudah bosan bertempur? Semangat mereka sudah rapuh. Biar bagaimanapun harus kita laporkan. Sebab serapuh apapun mereka, kalau dalam jumlah begitu besar, tentu bisa membahayakan pasukan kita.
Jangan-jangan mereka sengaja memancing kita menuju Mameling. Sementara tujuan utama mereka mengepung kota dari segala jurusan. Ya, itu kemungkinan yang paling besar. Mungkin mereka akan mengepung lewat Sidabawana dan dari arah Gunung Butak. Dua jalur itu yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan, Ambi? Kirimkan segera Caraka ke Pangeran Sanggrama Wijaya, supaya segera menarik separuh pasukannya ke istana. Buaya menganggap kalian tidak akan mempan untuk melawan Singasari. Jangan besar mulut, Ranggalawe. Bentar lagi Kedaton Singasari akan jadi lautan api. Kalian sudah terkepung dari 3 penjuru. Kalian semua harus musnah.
Sepertinya mereka telah mencium rencana kita. Lihat, pasukan yang telah kita siapkan untuk membokong mereka. Ternyata pasukan kita dibokong oleh pasukan Singasari. Ini benar-benar senjata makan tuan. Yang penting, kita harus mampu bertahan. Mungkin sampai lusa. Sementara itu, pasukan Senopati Wiweka dan pasukan Senopati Lanang Jagat pasti sudah berhasil memporak-porandakan kota raja. Dan begitu pun pasukan Gusti Prabu. Kali ini rencana paman benar-benar gagal. Mana laporan anak buahmu Janawidi? Bagaimana kita bisa tahu perkembangan gerakan pasukan Singasari kalau tidak ada laporan? Maafkan paman, Den. Mungkin Pirksani paman tertangkap ataupun tewas oleh pasukan mereka. Sebab seharusnya begitu pasukan Singasari masuk ke Jasun Wungkal, maka anak buah paman akan mengirimkan berita dengan asap yang tebal. Banyak di antara pertempuran yang menjadi porak-poranda karena mata-mata yang tak becus. Tong Bajil, dia sudah cukup pengalaman. Kau jangan menghina aku. Nyatanya? Kalau pasukan kita terus terdesak, kita harus mundur melingkar sampai ke Aksa. Di sini kita menunggu kedatangan pasukan Prabu Jaya Katuang. Lalu bersama dengan Gusti Prabu, kita akan langsung menyerang ke kota raja. Dari desa Lawor. Mengerti? Mengerti. Saya agak curiga atas celotehan Tong Bajil tadi. Bahwa mereka akan mengepung kota raja dari segala penjuru. Tidak mustahil mereka memakai cara itu. Dan kalau melihat kekuatan mereka, saya yakin ini sekedar pancingan. Supaya kota raja dikosongkan. Memang tidak mungkin mereka berani menyerbu negeri lain dengan kekuatan sekecil itu. Jangan-jangan mereka... Bawa saja ke tempat Gusti Prabu. Bawa saja. Dia mata-mata. Ada apa ini? Ada apa? Mata-mata. Bawa saja. Bawa saja. Saya raka. Bukan raja. Ampun Gusti. Hamba utusan Gusti Pranaraja disuruh menyampaikan surat ini. Pasukan gelang-gelang sudah sampai di Alas Purwa. Dan mungkin juga di Gunung Butak. Pranaraja meminta pasukan bantuan. Segera kirimkan bantuan ke sana. Saya akan pertahankan Kedaton. Saya minta kalian pertahankan daerah ini. Raden. Sekarang saya akan berangkat. Panuremo, siagakan pasukan. Siaga Gusti. Saya ikut bersamamu, Kakak. Saya kira itu gagasan baik, Raden. Biar bagaimanapun juga, Raden berdua harus menyelamatkan istri-istri Raden kalau terjadi sesuatu dengan Singasari. Aku yang memimpin pasukan ini.
Kau tidak berhak menyuruh siapapun dalam pasukanku. Sebenarnya kita bisa langsung menyerang pusat kota Singasari malam ini. Tapi apa pasukan Senopati Lanang Jagat dan Gusti Pati pasti belum siap. Hari penyerangan sudah disepakati besok. Begitu matahari terbenam. Gusti Arda Raja sudah tahu. Semua sudah diatur dengan cermat. Beliau akan membuka semua gerbang kota. Begitu kita memberi tanda panah api ke udara. Besok siang, tetap semua prajurit harus bersembunyi di dalam hutan. Dan dilarang menyalakan api. Siaga Gusti Senopati. Dari mana pemantau mereka di Alas Purwo? Seorang pemburu tanpa sengaja bertemu mereka. Hamba curiga, jangan-jangan mereka juga menempati lembah Gunung Putak. Artinya, kita akan terkepung dari 3 arah. Siagakan pasukan secara bergilir. Saya lihat tanda bahayamu sangat bagus. Dari kemarin, seluruh tentara saya siagakan penuh, Gusti. Takut sewaktu-waktu mereka menyerang, sebab baik dari Gunung Putak maupun Alas Purwa hanya memakan waktu setengah hari untuk menyerang kota raja. Jangan terpancing oleh mereka, Paman. Sebab bukannya tidak mungkin. Mereka sengaja membuat pasukan kita lelah. Itu sangat buruk untuk sebuah pertempuran. Dinda Tribuana. Sebenarnya sudah agak lama. Tentara kita agak rapuh. Karena Ayahanda Prabu lebih mengutamakan pasukan untuk mengamankan negeri-negeri jajahan di seantero Nusantara. Kita akan kalah oleh pasukan Paman Jaya Katuang. Kita harus memikirkan hal yang paling buruk. Kanda Dewi, Kakang Wijaya, apa benar pasukan gelang-gelang akan menyerbu kota raja? Semua Bayangkari Blingsatan tidak karuan. Semua orang di Puri menjadi bingung. Tidak usah bingung, Gayatri. Kalian harus tenang dalam keadaan bagaimanapun. Karena dalam ketenangan, kita tidak kehilangan akal. Jadi, apa yang harus kulakukan? Siapkan barang-barang penting yang harus dibawa. Kalau memang terpaksa harus mengungsi. Tapi, menurut Kanda Arda Raja... Jangan dengarkan Arda Raja. Kita harus selalu siap dalam keadaan apapun. Kalau mau selamat. Siapa yang menyuruh pasukanmu mundur dari medan tempur? Hah? Hamba harus mempertahankan kedaton Ayahanda Prabu. Para Naraja meminta bantuan pasukan hamba. Ampun Gusti Prabu.
seorang pemburu melihat pasukan gelang-gelang di sekitar alas purwa dekat Sidabawana. Hamba yakin mereka mau mengurung kota raja dari beberapa penjuru. Lalu apa lagi yang kalian tunggu? Kami mengadakan pertahanan, Gusti Prabu. Tidak mungkin mereka mampu menjebol pertahanan kami. Semua sudah kami persiapkan di sekeliling benteng Kedaton. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Pengalaman dalam setiap penyerbuan, pasukanku selalu menang karena menyerang, bukan bertahan. Ingat, sekuat apapun pertahanan, tidak pernah bisa menang. Apa yang harus hamba lakukan, Ayahanda Prabu? Serbu mereka sekarang juga! Kemana ada raja? Tidak ada yang tahu, Gusti. Kelihatannya, dalam pertempuran siang tadi dia tidak tampak. Dia terlalu banyak tahu rahasia pasukan kita. Dia berada di tempat yang paling sulit untuk menentukan. Di bumi mana kakinya harus berpijak, Gusti. Tidak ada yang sulit untuk orang yang bersikap jelas. Adipati Karna dengan jelas memihak Kurawa. Dia membela kelompok yang memberikan dia harga diri.
Walaupun dia harus berperang melawan saudara-saudaranya. Bisma memihak Kurawa karena dia membela tanah airnya. Meskipun yang dia lawan adalah cucu-cucunya sendiri. Wibisana begitu membenci Angkara Murka dan dengan gagah berani melawan Rahwana membantu Rama. Tapi Ardaraja sikapnya tidak pernah jelas. Lidahnya bercabang dan sikapnya mendua. Di dadanya penuh ular. Dia akan mudah mengkhianati mertua dan istrinya sendiri. Siapa? Siapa di antara kalian yang melihat Pangeran Ardaraja? Aku lihat Gusti Ardaraja. Gusti Ardaraja! Mau mana? Mau apa bertanya? Ampun Gusti. Maaf. Gusti Ardaraja menuju ke Pulungan, Gusti. Mana senopati yang lain, Gusti? Ranggalawe, Lembusora, dan yang lain sedang mengejar pasukan gelang-gelang yang mundur keluar dari Mameling. Aku sengaja pulang untuk mempertahankan Kedaton. Kelihatannya Prabu Jaya Katuang tidak main-main dalam penyerbuannya. Dia sangat jelimet. Mana Raden Wijaya? Gusti Prabu memerintahkan untuk menyerang pasukan gelang-gelang yang ada di Alas Purwa. Saya dengar dari Caraka, pasukan Gusti Sanggrama Wijaya juga menang. Kita harus segera melaporkan kemenangan ini kepada Sang Prabu. Maju! Terus! Cepat! Ayo! Terus! Maju! Sudah aku katakan, tidak mungkin Jaya Katuang akan mampu menaklukkanku. Bagaimana mungkin negeri miskin macam gelang-gelang mampu membiayai pasukannya? Bakar seluruh desa ini dan semua penduduk yang kalian temukan. Laksanakan. Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu jangan terlalu banyak minum.
kemungkinan kami akan lebih sering lagi meminta petunjuk dari Gusti Prabu. Kebo Anengah, mabuknya seorang Prabu adalah berpikir karena setiap raja dilahirkan hanya untuk berpikir. Sarungkan pedang kalian, aku Arda Raja. Ayahanda Prabu. Arda Raja, bagaimana tugasmu? Hamba diawasi terus Ayahanda, terutama oleh Sanggrama Wijaya. Berita buruk menimpa pasukan Senopati Wibeka. Mereka porak-poranda oleh pasukan Sanggrama Wijaya. Semua akan kita balas malam ini. Sebenarnya pasukan Kebo Mundarang pura-pura kalah dan melingkar untuk mengepung kota raja lewat Haniru. Ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh Senopati-Senopati Tumapel. Yang kau lakukan semua ini sama dengan mengingkari kekuatan dan kehebatan ayahandamu sebagai raja yang besar, anakku, dan mengingkari kegagahan suamimu sebagai panglima perang yang tangguh. Kanda Sanggrama Wijaya yang meminta hamba untuk selalu siap dalam keadaan apapun, Ibu. Hamba tahu betapa perkasanya kekuatan Ayahanda Prabu. Siapapun juga tahu. Tapi hamba juga tahu bahwa suratan Dewata lebih perkasa dari siapapun. Itu sebabnya mengapa hamba menuruti perintah Kanda Sanggrama Wijaya. Buka pintu gerbang, cepat! Kami butuh bantuan. Sebentar, Gusti. Hamba mohon izin dulu kepada Gusti Prana Raja. Ah, tidak usah. Aku lebih berkuasa dari Prana Raja. Cepat buka. Sanggrama Wijaya luka parah. Jaya Katuang harus membayar mahal untuk kelancangannya ini. Ambilkan pedang.
Pasukan gelang-gelang berhasil menyerbu Kedaton. Gusti diminta untuk cepat menolong. Dugaanku benar. Mungkin pasukan Kebemundaran juga melingkar untuk menyerbu gerbang selatan. Lewat Rabut Cara, siagakan pasukan. Ya! Ya! Raja. Membalas budi terkutuk hidupmu.
Kalian periksa gerbang selatan dan tengah. Siaga Gusti Pangeran. Gusti Prabu gugur. Pasukan gelang-gelang menguasai istana, Gusti Dewi. Bagaimana nasib Ibu Suri, Dinda Gayatri? Semuanya ditawan pasukan gelang-gelang. Gusti, kita harus lari. Raden Wijaya masih selamat. Kita harus bisa bertemu dengan beliau. Ayo. Pasukan mereka terlalu besar untuk kita lawan, Gusti Nararia. Dan Sang Prabu telah gugur. Tidak mungkin Jayaka Tuang berani melawan aku. Siapa yang berani melawan kebesaran Singasari? Gusti Putri nampak begitu lelah. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini, Gusti. Iya. Semuanya hancur, Kakang. Semuanya sirna. Mereka menawan Dinda Jendra Dewi, Dinda Mahadewi, dan Dinda Gayatri. Yang penting kita harus segera menjauh dari sini. Pasukan Jayaka Tuang akan terus meronda seluruh pelosok Singasari sebelum Kanda tertangkap. Raden, bagaimana kalau kita meminta perlindungan Ayahanda Adipati di Sumenep? Apa Paman Wiraraja mau menerimaku? Hubungan Ayahanda Prabu dengan beliau kurang baik akhir-akhir ini. Sebenarnya Ayahanda cuma kurang cocok dengan kebijakan Gusti Prabu dalam menjalankan roda pemerintahannya, bukan pribadinya. Saya yakin beliau akan bersedia menolong Paduka.
kita menuju ke Kamangsari. Dinda. Hingga mampu hidup